much, welcome back to Camar Kece Channel. Jadi kali ini kita udah ada di segmen Ngebaca. Nah guys, jadi di video kali ini kita bakal ngebacain tentang gimana sih perasaan Park Shin Hye ke Hyun Bin. Nah, kita bakal ngambil 6 kartu general dan 3 kartu percintaan seperti biasa. Karena sebelumnya aku udah ngebacain gimana sih tentang hubungan mereka secara general, dan kali ini secara personalnya ya, kayak lebih ke gimana perasaannya Park Shin Hye doang di video ini. Nanti untuk perasaan Hyun Bin-nya di video berikutnya ya guys. Makanya kalian subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Oke guys, jadi aku udah ngambil 6 kartu general dan 3 kartu percintaan tentang gimana sih perasaan Park Shin Hye ke Hyun Bin saat ini gitu ya. Nah, di sini ada 6 kartu. Yang saat ini ya. Oke, aku udah mulai paham situasinya di kartu yang sebelumnya. Oke. Nah, untuk perasaan Park Shin Hye ke Hyun Bin saat ini ya. Jadi di kartu pertama itu ada kartu The Fool. The Fool itu adalah tentang seseorang yang beranjak untuk meninggalkan sesuatu. Jadi di sini dia itu seperti, aku ngerasanya sih di sini tentang dia dan masa lalunya ya. Karena di sini dia jadi lebih tidak memikirkan untuk masalah percintaan. Kalian mungkin yang pengikutnya yang suka banget sama Park Shin Hye pasti tahu kira-kira dulunya Park Shin Hye itu berhubungan sama siapa. Nah, di sini hal di masa lalu itu membuat Park Shin Hye itu sulit untuk membuka hati lagi ke orang yang baru. Nah, itu yang dirasakan oleh Park Shin Hye di kartu The Fool ini. Jadi tidak mudah bagi Park Shin Hye untuk membuka hati ya. Dan dia di sini seperti belum memikirkan untuk masalah percintaan di sini di kartu The Fool. Nah, di Ace of Swords ini, di kartu Ace of Swords, jadi Park Shin Hye itu sekarang ini dia lebih untuk mengutamakan karir. Di sini dia memikirkan tentang bagaimana untuk membuat karirnya menjadi lebih melesat lagi, lebih baik lagi untuk tahun ini lebih tepatnya. Kayak dia pengen memegang kendali atas diri dia sendiri di kartu ini ya. Nah, di kartu The Empress ini perasaan dia terhadap Hyun Bin ya, di kartu The Empress kartu ini. Jadi apa ya, Park Shin Hye itu sebenarnya dia itu mencoba dengan Hyun Bin ini, mencoba untuk menaruh hati dengan Hyun Bin ini, mencoba untuk dekat, tapi perasaannya itu seperti masih teringat seseorang di masa lalu. Waduh, kalian pasti tahu nih mantannya Park Shin Hye siapa nih, kan komen di bawah. Karena di sini Park Shin Hye itu sulit untuk merupakan masa lalu dia. Apakah itu pasangan yang dia publish atau mungkin pasangan yang tidak dia publish, kita tidak tahu. Tapi di sini dia sulit untuk membuka hati lagi, aku rasa. Nah, di kartu The Hanged Man di sini ya, kartu The Hanged Man
Di sini seperti seseorang yang sedang berpikir bagaimana ini hubungannya ke depan gitu. Dia bersama Hyun Bin itu dia mempertanyakan hal itu. Apakah ini suatu potensial untuk hubungan jangka panjang atau mungkin untuk hubungan yang bersifat partnership atau pekerjaan saja. Nah, di sini dia sebenarnya sudah mencoba dekat tapi dia merasa seperti apa ya? Kayak digantung gitu loh, tapi bukan digantung, kayak belum ada kepastian gitu. Nah, di sini dia merasa seperti belum ada kepastian juga dari hubungan tersebut. Selain hatinya juga masih belum menerima gitu ya. Nah, di sini di kartu ini ya, sepertinya Park Shin-hye itu merasa bukan takut sih, kayak dia mungkin ya bisa jadi dia takut juga. Di sini dia takut terulang hal yang sama di masa lalu gitu. Takut mengulangi kesedihan atau penyesalan yang sama di masa lalu. Jadi sepertinya dia di sini tuh masih sering teringat dengan masa lalu yang mungkin dulunya membuat dia menjadi sakit hati atau jadi bersedih gitu ya. Jadi dia sementara ini sepertinya belum untuk percintaan, karena di sini dia seperti tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Walaupun sebenarnya dengan Hyun Bin ini dia berharap, tapi dia lebih berhati-hati dengan seseorang yang baru. Nah, di sini pada akhirnya Park Shin-hye itu sebenarnya dia menunggu. Jadi dia itu sebenarnya berharap dengan Hyun Bin ini, tapi dia masih menunggu gitu. Masih menunggu kepastian lebih tepatnya ya, karena mungkin Hyun Bin masih belum kasih kepastian ke dia, atau mungkin dianya yang seperti terlihat apa ya, kayak cuman pengen temenan doang sama Hyun Bin. Jadi kayak saling bertanya-tanya gitu, Hyun Bin bertanya-tanya, dia juga bertanya-tanya gitu ya. Di sini sepertinya seperti itu aku lihatnya. Nah, di kartu ini juga ada Ten of Blossoms, seperti di kartu general sebelumnya ada Ten of Blossoms. Di sini juga ada kartu Ten of Blossoms ya. Di kartu Ten of Blossoms ini dia merasa sebenarnya dia satu pemikiran dengan Hyun Bin ini sebenarnya. Itu yang membuat kecocokan dari diri dia kepada Hyun Bin ini, karena mereka punya pemikiran yang sama dan tujuan yang sama. Dia juga merasa happy karena dia merasa bersama Hyun Bin ini dia merasa kenyamanan, ada kenyamanan di antara hubungan dia dan Hyun Bin ini sebenarnya gitu ya. Walaupun dia masih teringat masa lalunya beberapa kali ya. Nah, di sini ada kartu Eight of Nuggets ya di kartu ini. Nah, di kartu Eight of Nuggets ini menjelaskan tentang aku coba tarik energinya dulu. Di kartu ini dia pada akhirnya memilih untuk menjaga hubungan baik di sini. Menjaga hubungan baik dengan Hyun Bin ini, menjaga hubungan baik, kerjasama yang baik, partnership yang baik. Jadi di sini dia juga selain banyak pertimbangan, dia juga banyak pemikiran. Di sini dia ingin sebenarnya dia ingin hubungan ini berkembang, tapi di sini dia memutuskan untuk profesional kerja saja, guys. Nah, di kartu ini ya dijelasin bahwa dia ini ingin profesional kerja gitu sama Hyun Bin ini gitu ya, agar terbentuk chemistry ya. Awalnya untuk chemistry, tapi walaupun dia berharap, tapi dia lebih mementingkan karir aku rasa di sini ya. Di Eight of Nuggets. Jadi sorry guys, sorry. Nah, di Ace of Nuggets itu tapi tidak menutup kemungkinan juga mereka bisa bersama gitu ya. Tapi ini tergantung dari keduanya juga gitu. Karena kalau seandainya mereka bersama, di kartu Ace of Nuggets ini dijelaskan bahwa mereka akan memiliki satu jalur yang sama gitu. Mungkin sama-sama di bidang entertain, memiliki kecocokan di bidang itu. Jadi kalau seandainya mereka memutuskan untuk bersama pun, ini akan menjadi suatu kesatuan yang nyatu gitu ya. Seperti ada masa depan yang jelas dan cerah jika mereka bersama. Kalau seandainya mereka memutuskan untuk memulai suatu hubungan. Tapi di sini sepertinya Park Shin-hye itu lebih memilih untuk menjaga hubungan baik sebagai rekan kerja ya guys ya. Sorry banget nih guys. Tapi kita doain aja ke depannya mungkin ada kemungkinan atau peluang untuk hubungan, karena kalau seandainya mereka punya hubungan di sini akan berakhir dengan happy ending. Nah, sekian video aku kali ini guys. Buat kalian yang pengen konsultasi personal, kalian bisa lihat kolom description box yang ada di bawah. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat klik like, comment, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian ya. See you guys.